semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, dan kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian. Kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan boleh menjadi pegangan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, selama 1 tahun Tuhan sudah menyertai kami. Dan kami akan mempersiapkan diri kami, mempersiapkan kehidupan kami untuk kami memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu, biar kiranya firman Tuhan hari ini akan membuat kami diberkati Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami percaya kebenaran firman Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini saudara, kita harus punya inisiatif yang positif. Saudara, memang kita harus optimis. Alasannya karena satu, janji Tuhan kepada kita. Yang kedua, karena rancangannya begitu indah. Dan yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Namun saudara, kita tidak boleh berdiam begitu saja. Kita harus punya inisiatif kalau ingin kita mau satu perubahan dalam hidup ini. Inisiatif di tahun 2022. Yang pertama, inisiatif bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini saudara,
Kenapa kita harus inisiatif bertemu dengan Tuhan? Karena kita segala-galanya sangat terbatas. Saudara yang sakit, jangan putus asa. Sedang mengalami satu perubahan yang tidak diinginkan, jangan kecewa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, ada pemulihan. Oleh karena itu kembali saya akan membaca dalam Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini mengandung unsur inisiatif. Yang kedua saudara, kita harus ada inisiatif untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, biasa saya kalau khotbah pasti ada suka selingan lagu kayak film India. Nah saudara, jadi harus ada inisiatif menyenangkan hati Tuhan. Mungkin selama ini kita berusaha menyenangkan pasangan kita dengan berbagai macam, ya, membeli hadiah yang luar biasa, menyenangkan orang tua, menyenangkan anak-anak kita. Tetapi saudara, hari ini saya ngajak saudara, kita harus punya inisiatif untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas pasal 15, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ini firman Tuhan berbicara tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala punya domba 100. Alkitab mencatat bahwa ada 100 domba. Satu kemudian hilang. Apakah yang satu dibiarkan hilang? Tidak. Tapi sang gembala dia akan cari domba itu kemana hilangnya itu. Dia berusaha melewati padang rumput. Dia berusaha melewati jalan-jalan yang terjal, gunung-gunung batu. Dan akhirnya dia menemukan domba yang tersesat. Pada waktu dia menemukan domba itu langsung ditaruh di bahunya. Dan dia mengundang para teman-temannya. Dia mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena domba yang hilang itu sudah diketemukan. Saudara yang kasih Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita ada inisiatif menyenangkan Tuhan di tahun 2022 ini? Ingat, kita bukan hanya dipanggil untuk merdekakan, untuk ditebus, tapi sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita mencari domba-domba yang tersesat, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan kita sebagai seorang hamba-hamba yang siap melayani Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2022 ini di bahu saudara ada begitu banyak orang yang harus diselamatkan. Dan itulah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kebiasaan kita, sehingga orang akan melihat kita dan orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah inisiatif yang kedua. Saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain, inisiatif untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan begitu luar biasa. Dia telah memerdekakan kita dari lumpur dosa. Lalu apa balasan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Seringkali kita sibuk dengan segala aktivitas hidup kita. Tetapi hari ini saudara, harus ada inisiatif menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, inisiatif menggunakan talenta. Dalam Matius pasal 25 itu dengan jelas
ayat 14 sampai ayat 30 tentang talenta. Saudara, talenta merupakan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara, kita harus berusaha mengembangkan dan melipat gandakan talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 3, ada juga yang dapat 1. Tapi sayang kali di Alkitab dikatakan yang dapat 1 mulai kecewa, mulai putus asa, mulai memarahi tuannya, Tuan jahat, kenapa aku diberi 1 talenta? Karena itu 1 talenta dipendam dalam-dalam, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, ketika dia mempertanggungjawabkan, hambanya tidak lihat yang 1 talenta. Oleh karena itu saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus berusaha mengembangkan dan melipat kali gandakan. Kemudian saudara, kita mempersembahkan kembali kepada Tuhan, bukan untuk menyimpan dan menguburnya dalam-dalam. Ini luar biasa. Saya berharap apa yang Tuhan percayakan talenta karunia, bersyukurlah, kembangkan itu. Saya percaya Tuhan sanggup melipat kali gandakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan dapat berupa harta, dapat berupa pekerjaan, bahkan talenta rohani, bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Pergunakan, kembangkan itu dengan luar biasa. Di dalam pekerjaan kembangkan itu saudara. Dan sebagai kesaksian, Mama saya diberikan talenta atau karunia, dia bisa urut. Dalam urut itu dia bisa menolong banyak orang, bahkan bisa menolong orang melahirkan. Sudah itu talenta karunia. Meskipun dia tidak berpendidikan seorang bidan, tapi dia bisa nolong. Pada waktu dia nolong saudara, sebelum dia lakukan sesuatu, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia minta kepada Tuhan supaya tangan dia ada kuasa. Dan begitu banyak orang yang ditolong saudara, begitu banyak orang yang diberkati. Meskipun mama saya tidak dipungut bayaran saudara, dia harus berjuang. Tapi orang-orang sekitarnya itu melihat mama saya penuh dengan kemuliaan. Kiranya hari ini sudah kasih Tuhan, dengan inisiatif kita bertemu dengan Tuhan, dengan inisiatif kita bisa menyenangkan Tuhan, dengan inisiatif untuk kita menggunakan talenta, maka menjadikan tahun 2022 ini menjadi tahun yang pasti Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini untuk firman Tuhan yang begitu indah, firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk kami melakukan segala sesuatu, untuk kami belajar berani berinisiatif. Ketika kami berinisiatif secara positif, bertemu dengan Tuhan, inisiatif untuk menyenangkan hati Tuhan, inisiatif untuk mempergunakan talenta karunia, maka di situ kami bisa melihat hal-hal yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami bersyukur di dalam nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, arahkan hatimu, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.